Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Farsita Putri dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya mahasiswi di Universitas Pancasakti. Yang saya hormati Ibu Irvia Eriza MPD selaku dosen pengampu Matematika Bisnis. Saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester yang materinya adalah barisan dan deret aritmatika. Pengertian barisan bilangan. Apa itu barisan bilangan atau barisan aritmatika? Barisan bilangan adalah himpunan bilangan dengan tingkat pengaturan tertentu dan dibentuk menurut sebuah aturan tertentu. Polanya itu berdasarkan operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi setiap urutan suku memiliki selisih atau beda yang sama. Selisih inilah yang dinamakan beda, biasa disimbolkan dengan B. Rumus suku ke N barisan aritmatika dan geometri. Suku ke N barisan geometri sama seperti barisan aritmatika. Suku ke N barisan geometri juga dapat dinyatakan berdasarkan hubungan dengan suku sebelum atau suku sesudahnya. Selain itu, suku ke N barisan geometri juga dapat ditentukan berdasarkan hubungannya dengan suku pertama dan rasio barisan tersebut. Untuk beberapa jenis soal suku ke N bisa saja ditentukan secara manual dengan cara mengalihkan suku sebelumnya dengan rasio barisan tersebut. Akan tetapi cara itu hanya akan efektif jika suatu yang ditanya masih berada di urutan yang dekat atau dengan nomor urut kecil. Tapi untuk nomor suku yang besar, misalnya suku ke 60, suku ke 100 dan sebagainya, tentu saja menghitung secara manual sangat tidak efektif. Ingin tahu cara yang lebih mudah menentukan rumus suku ke N barisan aritmatika? Begini caranya. Pada contoh A 37, 11, 15, jawabannya adalah A sama dengan 3 dan B sama dengan 4. A diambil B sama dengan 3, ambil 4 sama dengan min 1. Maka rumus suku ke N nya adalah UN sama dengan 4N min 1. Deret bilangan. Secara umum barisan itu artinya sebuah daftar bilangan yang mengurut dari kiri ke kanan. Sementara itu, deret adalah penjumlahan suku-suku dari suatu barisan. Misalnya terdapat barisan U1, U2, U3, U4, UN, maka deret itu adalah U1 plus U2 plus U3 plus U4 plus UN. Oh iya, U itu artinya suku ya. Kalau aritmatika dapat diartikan sebagai ilmu hitung dasar dalam matematika yang mencakup penjumlahan, pengurangan, pembagian, juga perkalian. Kita bisa lihat pada bentuk barisan. Jika selisihnya antara suku 1 dengan suku 2 dan seterusnya, maka dapat disebut baris aritmatika. Ya, sekarang kita lihat rumusnya. Misalnya terdapat barisan bilangan 1, 3, 7, 9, 11. A suku pertama beda atau selisih suku pertama dengan suku kedua, suku kedua dengan suku ketiga, dan seterusnya. Misalnya kita diminta mencari UN dari barisan bilangan tadi, misalnya UN-nya adalah U7, maka rumusnya adalah rumus atau formula mencari UN A plus N min 1B. U7 sama dengan 1 plus 7 min 1, 2 sama dengan 1 tambah 6 dalam kurung 2 sama dengan 1 tambah 12 sama dengan 13, maka U7 adalah 13. Diketahui bahwa A sama dengan 1, B sama dengan 2. Rumus formula mencari SN. SN sama dengan N per 2, 2 A plus N min 1 B. Diketahui bahwa A 100 dalam ribuan rupiah, A sama dengan 10 dalam ribuan rupiah. Contoh penerapan barisan dan deret aritmatika di kehidupan sehari-hari. Misalnya kamu ingin menabung di suatu bank dengan selisih kenaikan nominal yang kamu tabungkan setiap bulannya tetap. Untuk bulan pertama kamu menabung sebesar 100 juta, kemudian bulan kedua 110 juta.
bulan ketiga 120 juta, dan begitu seterusnya. Lalu kamu ingin tahu berapa besar tabungan kalau kamu menabung selama 2 tahun? Nah, sekarang kita jawab dengan menggunakan rumus barisan dan deret aritmatika. Jawaban, jumlah tabungan selama 2 tahun 24 bulan adalah S 24 sama dengan 24 per 2 kali 100 tambah buka kurung 24 min 1 tutup kurung 10 tutup kurung sama dengan 12 200 tambah 230 tutup kurung sama dengan 5.160.000. Jadi tabungan kamu selama 2 tahun adalah 5.160.000. Gimana? Bermanfaatkan belajar barisan dan deret aritmatika? Dengan kita memahaminya, kita memprediksi segala sesuatu yang kita inginkan dan lakukan. Tapi konteksnya harus hitung-hitungan dengan menggunakan rumus XR. Pengertian sigma. Pengertian notasi sigma, notasi penjumlahan. Notasi sigma atau notasi penjumlahan merupakan salah satu materi matematika dasar yang sangat penting untuk mempelajari matematika tingkat lanjut seperti kalkulus dan statistik. Bentuk lain yang tingkat lanjut juga mirip dengan notasi sigma atau notasi penjumlahan. Notasi sigma yang ditulis dengan lambang seperti M terbalik ya, adalah sebuah tanda yang digunakan untuk menuliskan suatu penjumlahan secara singkat. Lambang notasi sigma merupakan huruf besar Yunani yang berasal dari kata asing sum. Di sini ada simbol sigma. 5 itu batas atas, angka terakhir yang harus dicapai, dan angka fungsi formula persamaan yang harus dilakukan untuk setiap indeks dari batas bawah hingga batas atas. Yang K, indeks penjumlahan, indeks yang akan dimasukkan sebagai variabel dalam fungsi. Yang 1, batas bawah angka pertama untuk memulai penjumlahan. Sigma Y I sama dengan 1, artinya I yang merupakan indeks bergerak dari 1 sampai 5. Ganti I dengan angka 1 sampai 5 secara berurutan dengan cara menjumlahkannya, karena lambang sigma menunjukkan perintah untuk menjumlah. Barisan aritmatika dan deret aritmatika. Barisan aritmatika UN adalah barisan bilangan yang memiliki pola yang tetap. Nah, polanya itu berdasarkan operasi penjumlahan atau pengurangan. Jadi setiap urutan suku memiliki selisih atau beda yang sama. Selisih inilah yang dinamakan beda, bisa disimbolkan dengan B. Misalnya, di suatu barisan memiliki suku pertama, yaitu suku pertama disimbolkan dengan U1 atau A. Lalu di suku kedua ada U2 yaitu 5, suku ketiga yaitu U3 yaitu 8, dan seterusnya. Berarti barisan ini memiliki beda 3 pada setiap sukunya, 2, 5, 8. Setiap suku memiliki selisih atau beda, yaitu suku ke N barisan aritmatika. Rumus mencari suku ke N barisan aritmatika. UN sama dengan U1 plus buka kurung N min 1 tutup kurung B, atau UN sama dengan A plus buka kurung N min 1 B. Rumus mencari beda barisan aritmatika. B sama dengan UN min UN1. Keterangan UN suku ke N. U1 sama dengan A suku ke 1 atau pertama. UN min 1 sama dengan suku ke N min 1. B itu sama dengan beda. N sama dengan banyak suku pada barisan aritmatika. Suku tengah barisan aritmatika. Suku tengah barisan aritmatika merupakan suku yang membagi barisan menjadi 2 bagian sama besar.
Suku tengah bisa juga disebut sebagai suku yang berada di tengah barisan. Dalam menentukan suku tengah, kita harus mengetahui terlebih dahulu suku pertama dari suku paling akhir. Ketahui barisan A2, 8, 14, 20, 26, 32, 38. Tentukan nilai suku tengah dari barisan aritmatika tersebut. Jawabannya adalah diketahui A buka kurung suku awal tutup kurung sama dengan 2 aritmatika. UN buka kurung suku ke N akhir tutup kurung sama dengan 38. Maka suku tengah barisan aritmatika tersebut UT sama dengan A plus UN per 2, UT 2 plus 38 per 2, UT sama dengan 40 per 2, UT sama dengan 20, sehingga nilai suku tengah barisan aritmatika tersebut yaitu UT sama dengan 20. Deret aritmatika SN adalah jumlah suku ke N pada barisan aritmatika. Nah, di sini kita hanya menjumlahkan barisan aritmatikanya saja sampai ke suku yang diperintahkan. Misalnya kamu diperintahkan untuk mencari deret aritmatika jumlah 5 suku pertama dari barisan yang tadi dibahas. Jadi seperti ini ya penjelasannya. 37, 11, 15, 19. Jumlah 5 suku pertamanya berarti 3 tambah 7 tambah 11 tambah 15 tambah 19 sama dengan 15. Nah, di sini ada rumusnya. Deret aritmatika SN sama dengan N per 2 buka kurung A plus U N tutup kurung. SN sama dengan N per 2 buka kurung 2A plus buka kurung N min 1B tutup kurung. Keterangan SN jumlah N suku pertama, A suku pertama barisan aritmatika, B beda banyak suku barisan aritmatika yaitu N. Sampai di sini presentasi ujian tengah semester saya. Mohon maaf lebih dan kurangnya saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.